Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan bahas soal-soal mengenai gelombang mekanik. Ini soal yang pertama. Sebuah gelombang berjalan memenuhi persamaan Y sama dengan 0,20 sin 0,40 pi dalam kurung 60 T min X dengan X dan Y dalam cm dan T dalam second. Tentukan A. Arah perampatan gelombang, B. Amplitudo gelombang, C. Frekuensi gelombang, D. Panjang gelombang, dan E. Cepat rampat gelombang. Di sini yang diketahuinya adalah persamaan gelombangnya, yaitu Y sama dengan 0,20 ini bisa disederhanakan menjadi 0,2. Jadi di sini 0,2 sin 0,4. Ini 0,40 bisa disederhanakan menjadi 0,4 karena 0 di belakang koma bisa diabaikan. Jadi 0,4 pi dalam kurung 60 T min X. Jadi ini persamaan gelombangnya. Kemudian di sini yang ditanyakan adalah yang A-nya adalah arah gelombangnya. Arah perampatan gelombang ini kemana. Kemudian yang B, amplitudo gelombangnya sama dengan berapa. Kemudian yang C, frekuensi gelombangnya sama dengan berapa. Kemudian yang D adalah panjang gelombangnya, yaitu lambda sama dengan berapa. Dan yang E adalah cepat rampat gelombang, yaitu V sama dengan berapa. Jadi, ini yang ditanyakannya. Di sini, X dan Y dalam cm. Jadi, kita jawab satu persatu. Di sini kita jawab yang A terlebih dahulu. Jadi, arahnya adalah dilihat dari sini. Tandanya adalah minus. Jadi, karena di sini tandanya minus, berarti arahnya adalah ke kanan. Jadi, arahnya ke kanan. Karena tandanya di sini adalah minus. Jadi untuk arah ini di sini ditunjukkan plus minusnya. Jika di sini minus adalah arahnya ke kanan. Kemudian kita jawab yang B. Di sini dari persamaan gelombang ini, persamaan gelombang bisa kita ubah. Jadi di sini adalah Y sama dengan 0,2 sin. Di sini 0,4 pi-nya dikalikan ke sini, jadi dikali 60, maka dalam kurung 0,4 pi ini dikali dengan 60 T. Jadi di sini 24 pi T min 0,4 pi dikali X adalah 0,4 pi X. Jadi ini persamaan gelombangnya. Jadi 0,4 pi-nya ini dikali sini dan 0,4 pi dikali X. Jadinya seperti ini, 24 pi T min 0,4 pi X. Maka ini sesuai dengan rumus persamaan gelombang, yaitu Y sama dengan A sin dalam kurung omega T min Kx. Jadi, ini persamaan gelombangnya. Jadi, amplitudonya adalah yang ini. Jadi, di sini amplitudonya adalah positif, berarti arahnya ke atas terlebih dahulu. Jadi, amplitudonya adalah 0,2 cm, karena di sini X dan Y adalah cm, berarti amplitudonya adalah dalam cm. Berarti yang B jawabnya amplitudonya sama dengan 0,2 cm. Kemudian omeganya adalah ini. Jadi omega ini adalah 24 pi. Kemudian nilai K-nya adalah ini. Jadi di sini nilai K-nya 0,4 pi. Maka kita jawab yang C adalah frekuensi gelombang. Jadi frekuensi ini dicari dari nilai omega. Jadi di sini omega sama dengan 24 pi. Rumus dari omega ini adalah 2 pi dikali F, yaitu sama dengan 24 pi. Maka F sama dengan 24 pi dibagi dengan 2 pi. Jadi pi-nya ini bisa dicoret, jadi 24 dibagi 2 adalah 12. Jadi 12 Hz. Jadi ini frekuensinya. Kemudian kita cari panjang gelombangnya, yaitu yang D. Kita jawab yang D. Panjang gelombang bisa dicari dari nilai K. Jadi di sini K sama dengan 0,4 pi. Rumus dari K ini adalah 2 pi per lambda. Jadi 2 pi per lambda sama dengan 0,4 pi. Jadi di sini 2 pi dibagi dengan 0,4 pi. Jadi pi-nya ini bisa dicoret. Jadi di sini 0,4 pi-nya bisa ditukar dengan lambda. Jadi di sini sama dengan lambda.
Jadi 2 dibagi 0,4. Di sini bisa dihilangkan desimalnya dengan cara dikali 10. Jadi dikali 10 adalah 20 per 4. Jadi sama dengan lambda. Jadi lambdanya di sini sama dengan 20 dibagi 4 adalah 5. Jadi di sini 5 cm. Karena di sini dalam cm. Jadi ini lambdanya. Maka kita jawab yang E. Yang E ini adalah cepat lambat gelombang. Jadi cepat lambat gelombang ini adalah V. V ini rumusnya yaitu sama dengan lambda dikali frekuensi. Jadi sama dengan lambdanya di sini adalah 5, kemudian dikali dengan frekuensinya adalah 12. Jadi di sini sama dengan 5 dikali 12 adalah 60. Jadi 60 cm per second. Jadi ini cepat lambatnya, yaitu 60 cm per second. Jadi ini jawabannya. Kemudian soal berikutnya, diberikan grafik dari suatu gelombang berjalan seperti gambar di bawah. Jadi ini gambar gelombang berjalannya. Jika jarak P ke Q ditempuh dalam waktu 5 second, tentukan persamaan dari gelombang di atas. Jadi di sini yang diketahui adalah waktunya. Jadi T sama dengan 5 second. Jadi ini waktunya adalah dari P ke Q. Di sini yang ditanyakan adalah persamaan gelombangnya. Jadi persamaan gelombangnya ini sama dengan bagaimana? Jadi yang ditanyakan adalah persamaan gelombang. Rumus dari persamaan gelombang ini yaitu Y sama dengan plus minus A sin omega T plus minus AX. Jadi ini rumus persamaan gelombangnya. Jadi di sini ini gambarnya. Jadi untuk mencari persamaan gelombang ini, jadi kita cari A-nya, kemudian omeganya, dan K-nya. Jadi di sini amplitudonya adalah ini, yaitu ini. Amplitudonya ini adalah 6. Di sini 6. Di sini adalah dimulai dari yang bawah terlebih dahulu. Jadi di sini adalah mulainya dari yang bawah. Maka amplitudonya di sini adalah minus. Jadi min 6 cm. Ini amplitudonya. Kemudian kita cari omeganya. Di sini omega ini rumusnya adalah 2pi dikali dengan frekuensi. Kita cari frekuensinya. Di sini rumus dari frekuensi ini adalah jumlah gelombang dibagi dengan waktunya. Jadi jumlah gelombang dibagi dengan waktunya. Waktunya adalah 5 second. Kita cari jumlah gelombangnya. Di sini dimulai dari sini. Ini satu gelombang sampai sini. Jadi ini adalah satu gelombang. Kemudian ditambah lagi dengan ini satu gelombang. Jadi di sini terdiri dari dua gelombang. Jadi ini satu gelombang, kemudian ini satu gelombang, berarti dua gelombang. Jadi N-nya adalah 2, berarti di sini sama dengan 2 per T-nya adalah 5. Jadi 2 per 5, yaitu hasilnya sama dengan 0,4. Jadi 0,4 Hz. Ini frekuensinya. Maka omeganya di sini sama dengan 2pi dikali dengan 0,4. Hasilnya adalah 0,8 pi. Jadi 0,8 pi radian per second. Jadi omeganya adalah 0,8 pi radian per second. Omega ini adalah kecepatan sudutnya. Kemudian kita cari nilai K-nya. Jadi di sini K sama dengan rumus dari K yaitu 2pi per lambda. Jadi 2pi per lambda. Kita cari lambdanya. Di sini jarak dari P dan Q ini adalah 4 meter. Jadi jarak P ke Q ini adalah 4 meter. Kemudian P ke Q ini adalah 2 gelombang. Jadi 2 gelombang ini adalah 2 lambda. Jadi di sini 2 lambda ini sama dengan 4 meter. Maka lambdanya di sini sama dengan 4 per 2. Hasilnya adalah 2 meter. Maka lambdanya ini 2 meter. Ini kita ubah ke cm. Jadi sama dengan dikali 100, jadinya 200 cm. Jadi ini lambdanya, yaitu 200 cm. Maka kita masukkan ke sini. Jadi nilai K-nya yaitu sama dengan 2pi per lambdanya adalah 200. Jadi 2pi dibagi 200, hasilnya adalah pi per 100. Jadi pi per 100 ini adalah sama dengan 0,01 pi. Jadi 0,01 pi. Jadi ini nilai K-nya, yaitu konstanta gelombang 0,01 pi. Kemudian tanda plus minus ini adalah arah perambatannya. Di sini karena arah perambatannya adalah
ke kiri, jadi tandanya adalah positif karena arah perampatannya ke kiri. Maka di sini omega T plus Kx. Jadi di sini adalah positif. Di sini amplitudenya negatif. Berarti persamaannya di sini Y sama dengan, di sini amplitudenya negatif berarti min 6, jadi amplitudenya di sini 6, kemudian sin dalam kurung omeganya yaitu 0,8 pi, jadi di sini 0,8 pi dikali T, berarti di sini 0,8 pi T, kemudian positif jadi plus, kemudian nilai K-nya adalah 0,01 pi X. Jadi ini persamaan gelombangnya. Jadi min 6 sin 0,8 pi T plus 0,01 pi X. Di sini X dan Y-nya dalam sentimeter. Atau di sini bisa disederhanakan jadi Y sama dengan min 6 sin, jadi pi-nya ini bisa dikeluarkan, jadi di sini min sin pi dalam kurung 0,8 T plus 0,01 X. Jadi ini persamaan gelombangnya. Jadi di sini X dan Y ini dalam sentimeter. Jadi ini persamaan gelombangnya. Jadi min 6 sin pi 0,8 T plus 0,01 X. Jadi ini jawabannya. Demikian pembahasan mengenai gelombang mekanik.